Malam ini nggak beres banget.
Oke teman-teman, kita seruput dulu kopinya bareng-bareng. Semoga kalian udah pada bikin kopi biar kita bisa menikmati malam ini dengan maksimal teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Huh. Ah. Ya, panas. Tumpah. Cangkir beko. Oke, seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Derman Penjelajah. Oke, walaupun ini malam, kok malam? Iya, dari tadi malam sampai siang, sampai sore, sampai ketemu malam lagi nggak tidur sama sekali teman-teman, karena lagi ada project, ada suatu sedikit project teman-teman. Tapi gimana ceritanya, harus semangat lah intinya ya. Jadi teman-teman, malam ini aku camping lagi di lokasi yang luar biasa horor teman-teman. Ada kejadian ya di sini, ada suatu cerita atau kejadian yang menurut aku pribadi agak sedikit susah atau sulit diterima dengan akal sehat ya. Jadi gini teman-teman, ini cerita yang bermula dari seorang tukang ojek sekitar 3 bulan yang lalu ya. Ini yang masih gempar-gemparnya sampai sekarang teman-teman, masih gempar banget. Dia bawa penumpang teman-teman, wanita. Jadi di ujung sana teman-teman ya, itu di antara perbatasan kampung itu ada jembatan teman-teman, jembatan yang cukup besar ya, sungai lah teman-teman gitu. Jadi ada seorang tukang ojek yang memang dia ngojek teman-teman, habis pulang nganter penumpang. Dan waktu dia habis pulang nganter penumpang itu sekitar kejadian jam 9 malam kurang lebihnya teman-teman ya, antara jam 9 sama jam 10 itulah, antara itu. Nah itu dia dicegat sama wanita teman-teman, sama wanita dicegat di jembatan. Nah si wanita ini itu minta tolong buat dianterin ke suatu tempat teman-teman. Nah jadi awal cerita si tukang ojek ini dia mengiyakan tanpa curiga gitu loh coy, tanpa curiga sama sekali sama si wanita ini. Akhirnya dianterin sama si tukang ojek ini. Tukang ojeknya masih muda lah, masih sekitar 35 tahunan tuh. Nah dianterin. Nah yang bikin merinding, si tukang ojek ini kok diarahin masuk ke hutan teman-teman, diarahin masuk ke hutan. Nah cuman yang bikin dak dikduk lagi, ini kan kebetulan tukang ojeknya kan memang orang sini coy, memang orang sini si tukang ojeknya itu. Nah dia masuk ke area hutan ini, cuman kok di sekelilingnya tuh kok rumah semua. Ada rumah teman-teman, tapi rumah panggung. Ada rumah tapi rumah panggung, kayak rumah-rumah orang zaman dulu. Ini aku gila, bulu kuduk ini langsung berdiri semua. Ada yang datang kayaknya. Nah biarlah. Nah itu singkat cerita, itu si tukang ojeknya bingung kok bisanya ada rumah, padahal setahu dia di kawasan sini teman-teman itu cuman perkebunan sama hutan. Kalau kita lebih masuk ke sana lagi itu hutan teman-teman. Nah cuman nggak tahu kenapa kok pikiran si tukang ojek ini kok kayaknya dia nggak curiga terlalu mendalam gitu teman-teman. Akhirnya ya udah, si wanita itu turun. Habis itu dikasih lah tukang ojeknya itu kayak apa namanya, dia nggak pakai uang kertas teman-teman, dia pakai kepingan perak gitu loh, kayak kepingan perak gitu. Nah itu akhirnya diterimalah sama si tukang ojek. Cuman memang kembali lagi teman-teman, si tukang ojek ini aneh, kayak maksudnya tuh kayak udah iya gitu, kayak hipnotis gitu loh. Maksudnya tuh harusnya kan minimal curiga. Yang pertama diajak masuk ke arah sini, tapi setahu tukang ojek itu kan di sini nggak ada perumahan, kok tiba-tiba kok ada perkampungan. Yang kedua wanita ini ngasih uangnya berupa kepingan. Dari situ aja kan kalau secara normal kan harusnya udah kabur lah ya, udah tahu kalau itu bukan manusia. Tapi di sini si tukang ojek itu kok biasa-biasa aja gitu loh teman-teman. Nah akhirnya diterimalah itu kepingan uang itu. Si tukang ojek itu pulang teman-teman. Dan itu si tukang ojeknya tuh katanya kayak ngerasa nggak enak banget di pundaknya, kayak ngerasa berat banget. Dan dia toleh teman-teman, di sekelilingnya ini
bener-bener rumah panggung semua. Nah itu dia ngelewatin salah satu orang teman-teman yang bisa dibilang ya penduduk kampung tersebut, atau kita bilang kampung gaib lah ya. Jadi dia ngelewatin orang atau dia papasan. Nah orang yang dia lewatin itu teman-teman, dia papasan sama orang mukanya pucet teman-teman, katanya laki-laki pucet, nggak pakai baju, pakai celana putih, cuman putihnya tuh kayak putih lusuh kotor gitu loh teman-teman, kayak orang gila gitu. Nah itu teman-teman ciri-cirinya aneh banget, tangannya itu nyentuh sampai tanah, tangannya ini panjang banget, itu nyentuhnya sampai tanah, dan itu badannya itu kayak apa ya, kayak organ-organ dalamnya itu kayak pada keluar gitu teman-teman. Nah di situ dia panik luar biasa, gas motor teman-teman, karena saking paniknya akhirnya tuh jatuh, si tukang ojek itu jatuh. Nah habis itu akhirnya paginya ditemuin sama warga itu dengan kondisi motornya udah jatuh, dia udah terbaring pingsan teman-teman, ditemuin tuh udah terbaring pingsan, dan setelah sadar itu kayak orang linglung. Habis itu besoknya lah teman-teman baru diinterogasi, diceritain lah gini semua, diceritain semua teman-teman. Nah disitulah akhirnya si apa ya, kalau dibilang ya juru kunci atau gimana gitu loh, masuk itu sesepuh kampung sini yang memang udah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, itu membuka cerita. Ternyata iya bener, nggak diraguin lagi, memang lokasi ini, tempat kita camping ini, tempatku camping teman-teman, itu memang udah terkenal dari dulu sama sesepuh sini, ada kampung gaib yang dimana memang jarang banget orang bisa masuk gitu loh, orang-orang tertentu aja yang memang pilihan, ataupun mungkin ya bisa dibilang lagi apes. Nah itu yang untuk kepingan koin yang dikasih sama si cewek itu tadi yang naik ojek itu entah udah kemana, udah nggak tahu lagi, nggak tahu jatuh waktu dia naik motor atau gimana, dan yang jelas sudah nggak ada lagi teman-teman gitu. Dan aku di sini waktu dapat histori atau cerita, waktu ngobrol-ngobrol tuh pokoknya panjang lebar teman-teman, walah pokoknya kuping tuh nyampe budek, saking ini orang belum selesai ngomong itu udah sebelahnya ngomong lagi, orang sebelahnya belum selesai ngomong ini udah ngomong lagi, pokoknya wah pokoknya udah kayak apa namanya, festival burung itu, pokoknya orang ngoceh terus teman-teman. Wah luar biasa lokasi ini. Dan ini malam ini kita bersama-sama saksiin video ini ya, moga-moga nanti kedepannya kita bisa jackpot teman-temannya. Kalau nggak jackpot ya nggak tahu, antara nggak upload sama upload seadanya gitulah teman-teman. Oke gitu aja, aku mau ngopi-ngopi dulu, mantap. Oke teman-teman, ini kita malam ini makan seadanya dulu teman-teman ya. Kita ada pop mie, karena emang tadi juga waktu berangkat tuh memang buru-buru banget, mendadak. Jadi tadi berangkat jam berapa ya, sore jam berapa tadi itu ya, takutnya kemalaman gitu nyampe sini, jadi buru-buru. Ternyata sampai sini juga tetap kemalaman. Tahu gitu tadi nyiapin apa namanya, bahan-bahan masakan ya, tapi nggak apalah. Oke deh, kita gaskan dulu teman-teman. Selamat makan, bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Itu teman-teman, beberapa kali tadi waktu aku lagi ngopi, lagi pengambilan gambar, lagi posisi santai lah teman-teman, itu beberapa kali kayak ada suara napas berat gitu loh, kayak pokoknya kayak napas berat gitu teman-teman dari bagian belakang tenda. Terus tadi di bagian jalan setapak teman-teman, di depan tenda kita ini ada jalan setapak, yaitu itu kayak ada orang merangkak tapi cepet banget, kayak uber gitu loh, kayak posisi merangkak gitu loh. Habis itu coba tak center itu nggak ada apa-apa, cuman kayak hembusan angin aja gitu loh. Jadi waktu ini sosok ini tadi merangkak cepet banget tuh, di kayak ada hembusan angin agak kencang teman-teman. Pokoknya malam ini kita luar biasa banget. Woi, apa barusan? Woi, nggak tahu teman-teman, kayak brius, kayak ada yang loncat ke pohon ya, kayak ada suara Messi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baru tak cek teman-teman, beneran record suara tadi itu, suara yang tadi itu jelas banget teman-teman, jelas banget, sekilas kayak suara orang. Dan itu tadi waktu aku lagi ngecek hasil video tadi, waktu ada suara tadi itu teman-teman, itu ada yang ketawa dari bagian ujung sana, itu jelas banget kayak gitu, keras coy, dari sekitar jarak 30-an meter. Serius, serius. Ini tandanya teman-teman, barusan gerak gerubuk gitu. Woi, mulai ganggu nih, interaksi mulai berdatangan teman-teman. Ini tendanya serius gerak. Astagfirullahaladzim.
Kaget aku. Ini harusnya kerekod jelas teman-teman sama kamera ini yang tak taruh di depan tenda ini. Sekilas aku lihat gerak kayaknya. Kayak mau keangkat tendanya. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Curiga dari arah sini aku kayak ada orang ngintip barusan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini teman-teman, interaksi udah pada mulai berdatangan. Dan aku baru ngecek tadi rekaman yang kamera ini tak taruh di depan tenda, dan ternyata beneran tendanya gerak sendiri. Dan ini bener-bener nggak masuk akal dan juga nggak beres. Suara perempuan teman-teman dari arah ujung sana. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nggak jauh teman-teman, sekitar 30 meteran dari arah sini. Tuh, kerekam jelas banget. Suara perempuan, bukan suara hewan, bukan suara burung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha. Weh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.
nggak beres teman-teman. Ini aku udah sekitar 1 jam dalam tenda, dan di luar tenda teman-teman suaranya hilang muncul tuh, nggak tahu, kayak suara banyak orang teman-teman. Ya seolah-olah di sekeliling tenda ini kayak pasar teman-teman. Dan ini nggak masuk akal banget, rame kayak suara orang jalan, kayak ada suara orang lari-lari banyak banget, kayak seolah-olah tenda ini di tengah perkampungan, kayak di tengah-tengah komplek gitu. Rame banget aktivitas di luar teman-teman. Aku nggak berani buka tenda sama sekali malam ini nggak beres banget.